Boleh, boleh. Oke, mari kita mulai ya. Sebelumnya mohon maaf kalau terkendala sama suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan presentasi kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, kelompok kami di sini akan memaparkan sebuah judul yaitu Haki dalam Ekonomi Kreatif yang diampu mata kuliahnya oleh Gandhi Permesista SHMH. Lalu ke slide selanjutnya, sebelum kami masuk pada sebuah materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai oleh saya. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Rizky Atala dengan NPM 2310.011. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Teresia Sihaloho dengan NPM 2310.029. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Solehah dengan NPM 23 10.042. Perkenalkan, nama saya Rahayu Tanisa Ulpa dengan NPM 23 10152. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah memperkenalkan diri kawan-kawan. Boleh langsung aja masuk ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang, yang dimana latar belakang ini membahas tentang perkembangan ekonomi global yang menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan ide menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara yang kekayaan budaya yang melimpah dan jumlah pelaku industri kreatif yang sangat meningkat di setiap masanya gitu, menempatkan suatu sektor ekonomi nasional. HKI atau hak kekayaan intelektual dasarnya basis pada ide dan kreativitas yang tidak berwujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sorry. Di sini ada pengertian ekonomi kreatif yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang ekonomi kreatif yang tercantum dalam pasal 1 menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu, pengetahuan, atau teknologi. Yang dimana ekonomi kreatif di sini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif itu adalah suatu perwujudan dengan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, baik itu diri sendiri maupun orang lain, yang berbasis warisan budaya, yang dimana mengikuti perjalanan atau peradaban budaya dan ilmu pengetahuan atau teknologi. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk landasan hukumnya, ekonomi kreatif terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Undang-undang ini khusus yang mengatur ekosistem ekonomi kreatif secara nasional. Undang-undang ini juga memberikan peran kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan melindungi ekosistem ekonomi kreatif. Dan selanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. PP ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur soal pembiayaan ekraf, pemasaran berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur intensif, dan juga penyelesaian sengketa pembiayaan. Lalu, KI sebagai aset dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Hal ini membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menarik investasi. Ekonomi kreatif Ekonomi baru berbasis ide dan kreativitas berasal dari kreasi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan termasuk budaya. Fokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian,
bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia pun menempatkan isu HKI sebagai aspek fundamental dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan regulasi, fasilitas pendaftaran, kampanye edukasi, dan pembangunan serta ekosistem pendukung. Lalu selanjutnya ada perlindungan pada produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif atau ekraf merupakan hasil dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang menghasilkan suatu kekayaan intelektual. Karena bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar yang tinggi, produk ekraf membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya unfair competition berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya perlindungan pada produk ekonomi kreatif. HKI menjadi fondasi utama ekraf karena satu, menjamin pengakuan dan kepemilikan karya sehingga pencipta dapat mendapatkan hak ekonomi. Kedua, mencegah pembajakan dan plagiarisme yang terbukti masih marak terjadi di Indonesia. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekraf dalam pengembangan usaha. Yang keempat, mendukung perkembangan ekosistem kreatif serta meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, KI atau kekayaan intelektual sebagai transformasi ekonomi kreatif menuju industri kreatif. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi dan sekadar ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan karya berbasis ide menuju industri kreatif yang terstruktur, bernilai komersial tinggi, dan berdaya saing global. KI atau kekayaan intelektual mengubah kreativitas yang abstrak menjadi aset ekonomi yang dapat dimiliki, dilindungi, dan dikomersialkan. Selanjutnya, KI atau kekayaan intelektual sebagai transformasi ekonomi kreatif menuju industri kreatif. Kekayaan intelektual atau KI memegang peranan strategis dalam transformasi ekonomi kreatif menuju industri kreatif. Pada tahap ekonomi kreatif, ide dan kreativitas menjadi sumber daya utama, namun belum memberikan adanya perlindungan hukum. Melalui sistem KI, karya kreatif memperoleh status sebagai aset yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dan dilisensikan sehingga menciptakan nilai tambahan ekonomi yang berkelanjutan. Perlindungan KI mendorong profesionalisasi, standarisasi produk, serta memperkuat identitas merek yang menjadi fondasi penting bagi perkembangannya industri kreatif berskala nasional maupun global. Dengan demikian, KI berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah kreativitas menjadi komoditas ekonomi, memperluas daya saing, sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem industri kreatif yang terstruktur, inovatif, dan kompetitif. Selanjutnya, basis industri ekonomi kreatif.
industri berbasis kreativitas budaya, kreativitas kultur Indonesia, kultur industri yang bersumber dari tradisi warisan budaya dan kearifan lokal. Produk utamanya mencerminkan identitas budaya masyarakat. Contohnya ada batik, tenun, tari tradisional, kerajinan maupun kuliner lokal. Industri berbasis kreativitas, kreatif industri, industri yang mengandalkan ide, inovasi, desain, dan teknologi sebagai sumber kreativitas modern, tidak selalu terkait budaya. Contohnya desain grafis, film, animasi, musik, fashion modern, aplikasi, dan game. Selanjutnya, industri berbasis hak kekayaan intelektual, intellectual property industry. Industri yang menghasilkan produk berbasis hak kekayaan intelektual, di mana pada nilai ekonomi utama berasal dari perlindungan HKI atau hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, atau paten. Contohnya ada film, musik, yaitu terangkum dalam hak cipta, software dan game, penemuan teknologi itu dalam paten, desain industri, merek dagang, indikasi geografis. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Kasus Esteller 77 itu menunjukkan bahwa merek berfungsi sebagai identitas sekaligus aset utama dalam industri kreatif kuliner. Peniruan merek itu oleh pihak lain memenuhi unsur pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Karena adanya persamaan pada pokoknya dan potensi kebingungan konsumen, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menjaga nilai ekonomi, reputasi, dan keberlanjutan industri kreatif di Indonesia. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan ide dan budaya merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi modern. Karena produk ekonomi kreatif ini berbasis pada karya intelektual yang tidak berwujud. Maka hak kekayaan intelektual menjadi fondasi penting untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta nilai ekonomi bagi para pelaku kreatif. Lalu secara keseluruhan, hak kekayaan intelektual ini tidak hanya melindungi karya, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Tanpa perlindungan hak kekayaan intelektual, kreativitas ini tidak dapat berkembang optimal dan industri kreatif sulit mencapai potensi ekonominya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan maupun dari berbahasa yang disampaikan ataupun dari perilaku kami yang tidak sepantasnya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.